Assalamualaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Halo. Halo. Semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Aisyah, saya sendiri dengan NIM 095, ada Eriawan Dwi Putra dengan NIM 117, ada Fadela Kusumastuti dengan NIM 124, ada M. Pasha dengan NIM 132, dan ada Bella Andia Resta dengan NIM 139. Di sini, kami akan menjelaskan tentang self-compassion. Nah, yang akan dijelaskan di sini adalah definisi, hasil risetnya, dimensi atau aspek, dan juga tips dan trik dalam masa pandemi ini. Nah, yang pertama akan menjelaskan definisi menurut para tokoh. Yang pertama ada menurut Germer. Kata Germer, self-compassion merupakan kesediaan diri untuk tersentuh dan terbuka kesadarannya saat mengalami pengidapan dan tidak menghindari pengidapan tersebut. Kemudian yang kedua ada menurut Hidayati dan Maharani pada tahun 2013. Katanya, self-compassion merupakan kombinasi antara motivasi, afeksi, kognisi, dan perilaku yang menunjukkan kasih sayang dalam rangka memunculkan keinginan untuk menghilangkan kesulitan dan pengidapan, di mana kasih sayang tersebut ditujukan kepada dirinya sendiri. Nah, lalu ada tambahan juga dari Christine Neff. Ia mendefinisikan self-compassion sebagai sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya, serta memiliki pengertian bahwa penderitaan, kegagalan, dan kekurangan itu merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Kemudian, Neff juga mengemukakan self-compassion ini sebagai alternatif konsep, sebagai langkah untuk menuju diri yang sehat tanpa melibatkan evaluasi diri. Gagasan tentang self-compassion ini memberikan model pemikiran alternatif tentang bagaimana melihat diri sendiri agar meningkatkan resiliensi pada remaja. Kemudian dilanjutkan dengan hasil riset. Nah, di sini saya Eriawan Dwi Putra akan menjelaskan hasil riset. Sebenarnya itu ada 4 judul dan di poster ada 2 judul. Di sini saya akan menjelaskan bersama Fadela. Nah, untuk judul pertama yaitu ada peran self-compassion dan regulasi emosi terhadap stres pada guru penderita diabetes mellitus. Nah, dalam judul pertama, metode yang dipakai ialah pengumpulan data dengan menggunakan skala self-compassion, regulasi emosi, dan stres dengan model penskalaan Likert. Nah, lalu untuk subjek penelitiannya yaitu ada 82 responden guru penderita diabetes mellitus tipe 2 yang menjalani pengobatan rawat jalan di RSUD Kabupaten Purbalingga. Lalu, berdasarkan hasil analisis datanya, yaitu terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara regulasi emosi terhadap stres. Nah, untuk judul yang kedua, yaitu ada pengaruh dari self-compassion terhadap kompetensi emosi remaja akhir. Nah, dalam judul kedua ini, metode yang digunakan ialah kuesioner 68 butir yang disusun oleh penulis berdasarkan teori self-compassion milik Neff dan kompetensi emosi milik Mikola Zaks. Lalu untuk sampelnya, yaitu ada 108 responden, di mana 108 responden ini berusia 18-22 tahun, terdiri dari 4 remaja SMA dan 104 remaja pada jenjang kuliah, universitas, atau sederajat. Nah, untuk hasilnya, yaitu persamaan regresi yang diperoleh dapat menjelaskan pengaruh self-compassion terhadap kompetensi emosi. Nah, compassion regresi ini juga menunjukkan pengaruh positif dari self-compassion terhadap kompetensi emosi remaja akhir. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan self-compassion akan meningkatkan kompetensi emosi seseorang. Judul jurnal atau riset yang kami ambil selanjutnya adalah hubungan antara self-compassion dengan psychological well-being pada mahasiswa.
Metode yang digunakan adalah menggunakan teknik convenience sampling dan menggunakan self-compassion scale yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Subjek penelitiannya adalah 302 mahasiswa Universitas Padjadjaran yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara self-compassion dan psychological well-being pada mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa self-compassion merupakan prediktor yang signifikan terhadap masing-masing dimensi psychological well-being. Judul jurnal yang terakhir adalah hubungan antara self-compassion dengan loneliness pada remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu kuesioner. Subjek penelitiannya adalah siswa SMP Negeri 77 Jakarta yang berjumlah 142 responden dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara self-compassion dan loneliness, yang artinya apabila seseorang memiliki loneliness yang tinggi, maka akan diikuti dengan self-compassion yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dari riset yang pertama, dimensi atau aspek didapat self-compassion diungkap dengan skala self-compassion yang mengacu pada komponen menurut Neff pada tahun 2020, yaitu self-kindness, common humanity, mindfulness. Apa itu self-kindness? Self-kindness yaitu bagaimana seseorang mampu berbaik hati pada dirinya sendiri, yang dapat digambarkan dengan sebuah pernyataan. Lalu apa itu common humanity? Yaitu bagaimana seseorang mampu memanusiakan dirinya sendiri, yang dapat digambarkan dengan sebuah pernyataan. Yang terakhir, apa itu mindfulness? Yaitu bagaimana seseorang individu mampu berhati-hati dan memiliki kesadaran penuh dalam berpikir dan merasa atas kesulitan yang dihadapinya, agar dapat memikirkan dan merasakan sewajarnya yang dapat digambarkan dengan sebuah pernyataan. Lalu dari riset yang kedua, dari judul hubungan antara self-compassion dengan psychological well-being pada mahasiswa, didapat dimensi atau aspek hasil uji korelasi antara masing-masing komponen self-compassion dengan dimensi psychological well-being. Hasil analisis regresi antara komponen-komponen self-compassion yaitu self-kindness versus self-judgment, common humanity versus isolation, dan mindfulness versus over-identification. Selanjutnya ada peran self-compassion. Yang pertama yaitu menerima dan menghadapi kenyataan tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi di dalam suatu situasi. Contohnya, pada saat pandemi kayak gini, banyak sekali karyawan yang di-PHK. Oleh karena itu, kita harus menerima dan menghadapi kenyataan tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi di dalam suatu situasi. Yang kedua yaitu mencoba untuk memahami dan menerima diri apa adanya, serta memberikan kelembutan, tidak menyakitkan atau menghakimi diri sendiri. Contohnya, pada saat kita gagal melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita seharusnya mencoba memahami dan menerima diri, serta memberikan kelembutan dan tidak menyakiti diri sendiri. Selanjutnya ada tips dan trik di masa pandemi ini. Yang pertama ada to-do list, yaitu menuliskan daftar hal yang ingin dilakukan di hari itu supaya tetap produktif. Yang kedua ada berolahraga, yaitu berolahraga 10 menit sampai 30 menit per hari supaya badan agar tetap fit. Terus ikutan kelas online untuk melakukan pengembangan diri hingga sharing session agar kita tetap produktif. Terus membuat ruangan senyaman mungkin, karena ruangan yang nyaman akan menjadikan kita lebih fokus dan lebih nyaman dalam
di dalam ruangannya. Istirahat yang cukup. Bila kita merasa kelelahan saat bekerja, ambillah waktu untuk beristirahat. Jangan sampai beban kerja Anda menjadi berlebih karena otak perlu istirahat sebelum kembali melanjutkan pekerjaan dan hindari kekurangan tidur. Yang kedua, selanjutnya ada asupan makanan, yaitu tidak hanya memperhatikan produktivitas, tetapi menjaga kesehatan dan asupan nutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh sangat diperlukan, yaitu memenuhi gizi harian. Pastikan Anda tetap memperhatikan 4 sehat 5 sempurna. Dan jangan lupa untuk minum air 8 gelas sehari, agar metabolisme Anda lancar. Yang terakhir yaitu, yakin pandemi segera berakhir. Kita harus yakin jika pandemi ini akan dapat berakhir. Pikiran positif bisa membuat menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan bahagia, hingga mampu dijadikan sebagai salah satu penyemangat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Dadah! Dadah! Dadah!